Ajib. Alhamdulillah. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu di malam ke-30 ini beliau mengingatkan dan kita bahwasanya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hidayat itu didapat dengan taat kepada Allah taala. Orang yang menempuh jalan hidayat ditambahkan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kita hidayat dan taqwa dan ketaatan dan istiqamah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terus tentang hilal, kata Al-Habib Ali, hilal besok lebaran apa bukan? Hilal bagaimana? Al-Habib Ali bilang ya hilal bisa kelihatan. Artinya itu derajatnya itu mencukupi, mungkin bisa kelihatan, kata Habib Ali. Kalau nggak ada awan bisa nampak, bisa terlihat. Kalau kelihatan lebaran, kalau nggak kelihatan ya lanjut Ramadan. Begitu aja, nggak ruwet. Ente lihat nggak? Enggak, ya sudah, ya udah. Ente nggak lihat ya udah. Imma ente lihat langsung atau terjadi thubutu indal hakim, ditetapkan oleh pemerintah kalau hari itu kelihatan hilal lebaran sebab ada orang yang melihatnya. Wah, maka gak ada yang ngelihat. Walau ditetapkan oleh pemerintah, lu ngapain? Wah, kata Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kapan kelihatan bulan baru, berpuasa kalau kelihatan hilal yang menandakan masuknya bulan baru. Begitu juga berbukanya kalau kelihatan bulan baru. Kalau nggak kelihatan, in ghumma alaikum fa'akmilu sya'ban 30. Kalau nggak kelihatan artinya ketutup sama awan. Tapi kalau kita buka tuh awan ada. Pakai hitung-hitungan ada. Ya emang kemana? Dimakan sama Gondorwo tuh hilal. Ya ada. Cuma masalah kelihatan apa enggak. Kalau enggak kelihatan ya udah, sampai ulama tuh masalah kelihatan enggak kelihatan, orang yang pakai kacamata enggak dianggap. Loh kenapa? Soalnya pakai alat bantu. Harus pakai mata normal. Subhanallah. Masalahnya ta'bud, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang semacam ini. Itu katanya Al-Habib Ali, malah dalam mazhab Abu Hanifah, seandainya langitnya berawan, maka kesaksian satu orang bisa diterima. Tapi saksinya siapa ya? Jelas. Bukan saksi gadungan, bukan saksi yang fiktif. Saksinya teruji keadilannya dia. Adalah syar'iyah. Tapi kalau seandainya langit cerah, maka paling kagak yang menyaksikan hilal minimal 50 orang. 50 orang. Ya kalau berawan, ya susah kelihatannya. Tapi kalau nggak berawan, mestinya semua bisa ngelihat. Kenapa cuma satu orang yang jadi saksi? Kenapa cuma 2 orang? Minimal 50 orang. Dalam Abu Hanifah. Sampai seperti gitu. Wah, kata, ente jangan ruwet, jangan pusing, jangan buyang. Hal yang kayak begini, tugas kita udah banyak. Tugas kita banyak, tugas kita puasa, tugas kita sholat, tugas kita ngaji. Beginian nih, cari tahu hilal bukan tugas kita. Tugasnya pemerintah. Ala kulli hal, pemerintah kita ngejalaninnya pakai madhab Syafi'i. Madhabnya aneh, madhabnya ente. Madhabnya engkong-engkong kita. Dan madhabnya guru-guru kita. Mereka memperhitungannya pakai madhab Syafi'i. Alhamdulillah, udah ada timnya sendiri. Nggak kelihatan, ya sudah alhamdulillah. Dapat bonus 1 hari. Kita maunya kalau bisa bonusnya 5 hari. Nabi Muhammad bilang kalau tahu umatku apa yang ada di dalam Ramadan, maka pengen berharap bonusnya bukan 5, bukan 10. Setahun penuh Ramadan semuanya. Alhamdulillah. Ramadan belum jalan udah diusirin aja. Segitu enaknya lah Ramadan. Sampai pengen buru-buru bubar aja. Asal Ramadan. Ya udah deh, saya lebarannya hari apa namanya? Sabtu. Tapi besok Jumat ya saya nggak puasa. Lu gila. Itu siang bolong bulan Ramadan, lu mau makan nasi uduk.
Mau makan lontong sayur, tinggal sehari lagi. Berbuka puasa di bulan Ramadan minal kabair, termasuk dosa besar. Oh, tapi saya ikut Mekah. Ikut Mekah, Lebaran ikut Mekah, giliran terawih, ikut apa namanya, ikut kampung mana tahu, begitu. Giliran Lebaran pengen ikut Mekah, tapi giliran dia apa namanya sholat tarawih Mekah 20 rakaat, Madinah 20 rakaat, Masjidil Aqsa 20 rakaat. Wah, kata ikutnya pilih-pilih yang kayak begitu. Ala kulli hal, ente mau apa namanya yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh salaf kita, oleh para ulama kita, ikut apa yang diumumkan oleh pemerintah. Begitu, apalagi pemerintahan kita menjalankan daripada madhab Syafi'i, kita ikut. Kalau dia benar, alhamdulillah. Kalau dia salah, yang salah dia, yang nanggung dosanya dia. Tapi kalau kita enggak, saya mau inisiatif sendiri, saya mau ngitung sendiri, lu menghitung begitu, ngitung utang aja belum becus, masih keselip-selip, ngitung beginian lagi. Saya mau ngitung sendiri, saya mau ngurusin. Iya, kalau ente salah, ente yang dosa, ente yang mikul dosanya. Waliyadzubillah min dzalik. Hatta benernya ente salah, benernya salah, salahnya bener. Terus juga kan min masyayikhina, di antara guru-guru kita ada yang ketika Lebaran, maaf, beda sama pemerintah. Ketika Lebaran beda sama pemerintah. Tapi beda sama pemerintahnya itu, misalkan pemerintah Lebaran ini hari, dia baru Lebarannya besok. Seharusnya nggak mungkin kelihatan hilal, tapi tahu-tahu kelihatan hilal. Udah, dia Lebarannya besok. Tapi walaupun dia Lebaran besok, murid-muridnya di pondok pesantren nggak ada yang tahu. Dia tetap jalan keluar sholat Id dalam keadaan puasa. Sholat Id dalam keadaan puasa. Begitu. Bukan apa namanya ikut kelihatan puasa sama orang, begitu dia habis makan nasi bungkus tadi siang. Terbalik. Ini dia pergi sholat Id dalam keadaan puasa. Nggak ada orang yang tahu. Ikut takbiran. Begitu. Maghribnya dia baru beduk buka puasa, begitu. Besokannya baru dia sholat Id sendirian, dia sama anak bininya aja. Subhanallah. Kagak ngumbar ke orang, nggak ngumumin ke orang, saya mau lebarannya beda, saya mau ininya beda. Nanti punya hitungan sendiri, pribadi, nggak usah diviralkan, nggak usah disebarkan ke orang lain, sendiri. Begitu yang diajarin oleh para guru-guru kita. Kalau memang itu orang min ahlil ijtihad, punya keahlian. Wa amma dia ma ya'rif ku'uh min bu'uh, terus mau apa namanya apa katanya Imam Syafi'i, ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa adalah yang paling nekat untuk masuk dalam api neraka. Subhanallah. Ala kulli hal Allah Ta'ala kasih kita bonus. Besok kita masih puasa, ini malam dapat tarawih, alhamdulillah. Begitu ya. Besok kita puasa, jangan makan siang, jangan sarapan, jangan makan nasi uduk dulu besok. Itu sabarin 1 hari lagi. Habis sholat Jumat kita sholat qadha di sini. Habis sholat Jumat kita sholat qadha 5 furud jam 1.15. Kita mulai sholat qadha sebagaimana dilakukan di Inat Anda Syekh Habib Bakar bin Salim di masanya beliau. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, diberikan qabul. Yang belum apa namanya fitrah, dari sekarang disiapin fitrahnya, diberesin, jangan sampai kelupaan zakat fitrahnya. Allah barik lana lakum insyaallah fi syahr. Mumpung nih masih ada nih beberapa jam lagi Ramadan yang kita punya nih, masih ada sekitar berapa jam? 20 jam. Kita punya 20 jam. 20 jam amalan yang sunnah dilipat gandakan menyamai pahala yang fardu. Amalan yang fardu dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Ngaji kita berlipat ganda, zikir kita berlipat ganda, sedekah kita berlipat ganda. Tahu gak? Ente sedekah 1 juta kayak sedekah 70 juta. Sedekah 1 juta kayak sedekah 70 juta. Keren gak tuh kayak begitu? Masya Allah. Mumpung kesempatan berinfak, berbagi. Ya Allah bitaufiq insyaallah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, sadatuna al-afadhil, mudah-mudahan kita doakan guru kita Al-Habib Jindan diberikan panjang umur, sehat afiat, dan juga kita semuanya yang hadir diterima puasa kita, ibadah kita, segala amalan baik kita, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling mulia untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga apa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita dari kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan wejangan-wejangan yang luar biasa bisa kita ambil dan kita bawa pulang menjadi petunjuk untuk kita semuanya, karena sejatinya puasa adalah menambahkan seseorang mukmin agar lebih bertakwa kepada Allah. Puasa adalah salah satu ajaran yang dimana Allah langsunglah yang didik kepada umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dimana di dalam firman Allah yang menunjukkan tentang bagaimana Allah memerintahkan puasa kepada umat Nabi dan diakhiri dengan perintah tersebut, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita masih bisa menghirup udara bulan suci Ramadan, dan insya Allah ini menjadi Ramadan yang paling mulia buat kita. Dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang, di tahun yang akan datangnya lagi, kita bisa menyambut bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya, menjadi hamba yang mengabdi dirinya kepada Allah, bukan hamba yang mengabdi kepada Ramadan. Maksudnya apa? Ketika meninggalkan bulan suci Ramadan, keadaan kita tidak tambah baik. Keadaan kita kembali lagi ke sebelum Ramadan. Keadaan kita seakan-akan hanya berubah di bulan suci Ramadan, lalu bulan suci Ramadan meninggalkan kita, kita tidak menjadi lebih baik. Naudzubillah min dzalik. Akan tetapi tujuan dari Allah memberikan Ramadan yang mulia ini kepada kita agar kita menjadi hambanya yang benar-benar mengabdikan kepada Allah di bulan Ramadan ataupun setelah nanti bulan Ramadan, dan menjadi orang yang lebih bertakwa lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur panjang, sehat, afiat, dan juga terus memberikan petunjuk kepada kita, mengajarkan kepada kita dan membimbing kita semuanya. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semuanya, dan orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ma qumtul imtisal al-amr wa talab an-nadhar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur kita untuk insyaallah menyempurnakan bulan suci Ramadan. Apabila kita berpikir di malam-malam dari awal bulan suci Ramadan sampai saat ini, kurang lebih 29 hari kita bertaat sama Allah Subhanahu wa taala, beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, sampai banyak orang-orang yang datang dari jauh-jauh tempat ke majlis ini atau majlis yang lain untuk salat tarawih. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat baik di bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan kita, apakah nanti setelah bulan suci Ramadan berlalu kita masih melakukan perihal seperti ini atau tidak? Maksudnya gimana? Naam, salat tarawih itu tidak ada kecuali di bulan suci Ramadan. Akan tetapi di bulan-bulan yang lain, di hari-hari selain Ramadan, ada namanya salat witir. Itu salat witir 11 rakaat. Salat duha 8 rakaat. Berarti semuanya kurang lebih 19 rakaat. Nah, ini alhamdulillah enggak di waktu yang sama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat duha di siang hari sebelum zuhur. Terus salat witir di malam hari setelah mengerjakan salat isya. Nah, ini adalah perihal-perihal yang apabila kita kerjakan, insya Allah kita udah punya niat banyak, kita udah punya himmah, kita udah punya semangat, kita bisa menjalankan salat tarawih selama
30 hari 20 rakaat. Nah insya Allah apabila kita niatnya kita terus sampai akhir tahun, kita akan melaksanakan sholat witir setiap hari, hatta walaupun selain waktu Ramadan. Sholat duha setiap hari. Kita dengar dari Habib Jindan, beliau bilang ini waktu nggak berasa udah mau habis, tinggal 20 jam lagi kurang lebih. Nah apa yang kita persiapkan? Apa yang kita persiapkan? Apakah pikiran kita seperti orang-orang yang disebutkan oleh Al-Habib Ali Habsyi, mikirin gimana ntar lebaran kita makan apa, gimana makan siangnya, gimana makan malamnya, gimana malam takbirannya? Enggak, kita harus berbeda sama orang-orang yang seperti mereka. Kita harus mikirin gimana amal perbuatan kita selama di bulan suci Ramadan. Apakah amal perbuatan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Apabila diterima, fa ya habadza, sungguh beruntung. Apabila tidak diterima, alhamdulillah. Apabila kalau seandainya salat tarawih tidak ada di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, kita masih ada, kita masih diberikan panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat witir, untuk mengerjakan qiyamul lail. Jangan sampai hati kita tenang di bulan suci Ramadan. Hati kita tenang kenapa? Kita baca Al-Quran, kita sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. 5 waktu kita berjamaah gara-gara bulan suci Ramadan. Tapi lepas dari bulan suci Ramadan kita lupa sama semuanya. Seakan-akan kita dimasukin penjara, diwajibkan untuk kita, ayo sholat ini, sholat berjamaah. Jangan sampai kita punya Al-Quran kita ditaruh di lemari, udah ma'asalamah, Al-Quran ma'asalamah, sampai ketemu di tahun depan. Jangan sampai sholat kita, witir kita, tahajud kita ma'asalamah, sampai ketemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Jangan. Ini adalah momen-momen yang paling mulia, walaupun mulianya nggak mulia di bulan suci Ramadan. Akan tetapi amal baik itu bakal yang terdapatin di kapanpun dan saat kapanpun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala apabila masih memberikan umur yang panjang, itu berarti masih mengulur kita punya tali untuk memperbuatkan perilaku yang baik, yang taat, yang hamba-hambanya yang mengerjakannya itu dapat pahala. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan akhir Ramadan ini, akhir hari ini kita jadikan akhirnya ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan akhir Ramadan ini akhirnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena intisari dari puasa adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan kita bertakwa. Itu Allah Subhanahu wa taala bilang, intisari dari puasa adalah ketakwaan nama Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang halal, menjauhkan yang haram dan lain sebagainya. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, kita minta semoga amal-amal kita, perbuatan kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa zakat fitrah. Yang belum mengeluarkan zakat fitrah, dikeluarkan zakat fitrah. Karena waktunya sampai boleh dikeluarkan dari malam ini atau dari awal Ramadan atau besok atau lusa sebelum kita salat Id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala faddala ramadana sayyidus syuhur wa du'afa fihil ujur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu fil ghaibati wal hudur. Amma ba'd. Guru mulia kita Al-Alim Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Jindan bin Afar Salim Jindan beserta putra-putra beliau, para habaib, kiai, asatiz dan tokoh masyarakat. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, banyak tadi nasihat yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Subhanallah, semoga di penghujung Ramadan ini kita bisa mempertahankan ibadah yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Semoga Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini
mampu membentuk kita menjadi sosok hamba Allah yang lebih baik, mampu membentuk kepada kita sebagai hamba Allah yang selalu khudu wal inqiyad batinan wa zahira, sebagai hamba Allah yang patuh dan tunduk baik secara zahir maupun secara batin, dan mampu menjaga iman kita ini semakin sahih, dan mampu menjaga amal perbuatan kita menjadi lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam sebuah maqalah, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Allah yang ramadani. Artinya hamba Allah yang terus istiqamah tahajudnya, istiqamah duhanya, istiqamah sedekahnya, istiqamah tadarus Al-Qur'annya. Bukan di musim Ramadan saja kita tadarus Al-Quran, kita sedekah, kita tahajud, kita qiyamul lail. Nah, itu berarti hamba Allah yang ramadhani. Nah, bagaimana kita jadikan setelah Ramadan ini dengan khusyuk, tawaddu, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang rabbani. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bisubul salam wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله يلا لنا بالقبول